Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya telah kami bicarakan mengenai tentang komunikasi verbal lintas budaya. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nur Hasanah Nasution, yang kedua Erga Hermalita, yang ketiga Muhammad Rafi, dan yang terakhir saya sendiri, Nazarudin. Materi di sini akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama, pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Nur Hasanah Nasution. Kemudian pemateri kedua akan disampaikan oleh Muhammad Rafi. Pemateri ketiga saya sendiri sekaligus moderator. Dan yang terakhir pemateri keempat saudari Ega Hermalita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Nasution. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu tentang komunikasi verbal lintas budaya. Komunikasi verbal lintas budaya ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep perbedaan budaya dan komunikasi dan hambatan komunikasi verbal lintas budaya. Yang pertama yaitu konsep perbedaan budaya dan komunikasi. Di sini budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Dan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan satu pihak kepada pihak lain. Kemudian komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Baiklah, materi selanjutnya tentang definisi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya, tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dalam proses akulturasi. Yang selanjutnya itu fungsi komunikasi lintas budaya. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi. Perbedaan budaya secara umum. Yang pertama yaitu ras. Membicarakan masalah ras adalah membicarakan perbedaan warna kulit, bentuk muka, dan tubuh. Pengetahuan tentang hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam tindak komunikasi. Yang kedua yaitu nilai dan norma. Nilai-nilai berguna untuk menentukan bagaimana seseorang bertingkah laku. Misalnya, semua budaya memberikan penghormatan terhadap yang lebih tua. Nilai ini terkadang sangat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Yang ketiga itu sistem religi. Setiap masyarakat mempunyai sistem religi yakini adanya kepercayaan manusia terhadap perbedaan kekuatan yang lebih tinggi, maha kuasa dan gaib kedudukannya. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diprediksi oleh suatu masyarakat berupa aturan atau kaidah sosial yang biasanya tidak tertulis, tetapi dipatuhi berupa petunjuk perilaku yang diperintahkan secara turun-temurun. Karakteristik komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau yang lebih terlibat. Komunikasi lintas budaya dijalani baik secara individu, anggota masyarakat maupun dijalani secara kelompok atau dewasa. Ini dapat dilakukan melalui media. Yang tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback dan dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat.
mau atau tidaknya dipengaruhi. F. Bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut alkulturasi. Materi selanjutnya itu perilaku verbal dalam komunikasi lintas budaya. Perilaku verbal pertama yaitu kapan orang berbicara. Jika kita berkomunikasi antar budaya, perlu diperhatikan bahwa ada kebiasaan, hobi, atau budaya yang mengajarkan kepatutan kapan seseorang harus atau boleh bicara. Yang kedua yaitu apa yang dikatakan. Menurut Suzanne Salkon 1982, mendapati orang Indian akrab jarang bertanya. Terdapat anggapan bahwa pertanyaan dianggap terlalu keras karena menuntut jawaban. Selanjutnya itu kecepatan dan jeda berbicara. Kendali berbicara menyangkut tingkat kecepatan dan istirahat sejenak dalam berkomunikasi antar dua pihak. Selanjutnya itu hal memperhatikan. Dalam berkomunikasi, memperhatikan adalah melihat, bukan sekedar mendengarkan. Intonasi. Masalah intonasi cukup berpengaruh dalam berbagai bahasa yang berbeda budaya. Sekian materi dari saya, dilanjutkan. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke gaya kaku dan puitis. Apa itu gaya kaku dan puitis? Gaya kaku dan puitis adalah gaya bahasa sekarang lebih dinamis, lebih banyak kata dan frase dengan makna ganda, tergantung dari konteksnya dibandingkan pada bahasa Indonesia sekitaran tahun 1950-an lebih kaku. Perbedaan ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan bahasa. Kemudian selanjutnya ada bahasa tidak langsung dari setiap bahasa. Apa itu? Yaitu mengajarkan kepada para penuturnya mekanisme untuk menyatakan suatu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kita membahas tentang hambatan komunikasi verbal. Kemudian kita akan membahas tentang hambatan komunikasi verbal lintas budaya. Di sini kita akan membahas apa-apa saja faktor atau hambatan yang berpengaruh terhadap komunikasi verbal lintas budaya itu sendiri. Faktor-faktor yang berpengaruh di sini yaitu adanya fisik, budaya, persepsi, dan motivasi. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu fisik. Fisik yaitu hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Kemudian budaya. Budaya mempunyai hambatan yaitu hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kemudian persepsi. Hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok mengenai sesuatu perbedaan. Persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknai sesuatu. Jadi pesan atau komunikasi tersebut tidak sampai ke pendengarnya. Kemudian poin yang terakhir, motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerimaan pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerimaan pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Dan kemudian pengalaman. Pengalaman yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Selanjutnya ada poin emosi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Kemudian adanya poin bahasa. Hambatan komunikasi yang terjadi
ketika pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak mengerti atau dimengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Kemudian hambatannya sendiri yaitu nonverbal, hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur. Banyak orang yang tidak mengetahui body language sehingga pesan yang ingin disampaikan menggunakan gestur tubuh tidak akan tersampaikan. Kemudian kompetisi, hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan itu sendiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Hermalita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi verbal lintas budaya. Yang pertama ada etnosentrisme, yang kedua yaitu stereotip. Stereotip di sini bermakna yaitu sikap menggenerasikan atau menyamaratakan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu. Anggapan bahwa orang berkacamata itu pintar atau orang Padang itu pelit, sedangkan orang Batak itu kasar dan semacamnya. Kita akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi verbal lintas budaya beserta dengan contoh kasus yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu hambatan komunikasi lintas budaya. Pada komunikasi verbal ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama etnosentrisme, yang kedua stereotip, yang ketiga rasialisme, dan keempat prasangka. Untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap keyakinan atau kepercayaan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. Hal ini dapat mengakibatkan adanya pembatasan pergaulan dengan individu yang memiliki budaya yang berbeda. Selanjutnya saya akan menguraikan kasus yang terjadi. Kronologi kasusnya, di sebuah halte Transjakarta, Senayan GCC, Jumat malam 26 Agustus 2016, seorang pria keturunan Tionghoa bernama Andre Budi Kusuma mengaku dipukuli oleh sejumlah pria. Tidak hanya dipukuli, Andre diteriaki dan dihina dengan kata-kata merendahkan yang menunjukkan gejala kebencian rasialisme. Saat dirinya menaiki Transjakarta dari halte Kuningan menuju Pluit, berhenti di halte Semanggi, ada 3-4 orang yang masuk ke dalam bus dan menunjukkan gelagat yang meresahkan. Pada saat itu, kondisi bus dalam keadaan yang tidak terlalu ramai. Di dalam bus, menurut Andre, sekelompok pria yang naik di halte Semanggi tersebut berteriak-teriak mencari seseorang dengan menyebutkan nama Ahok. Akhir dari kasus ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal 170 KUHP pada 5 tersangka yang sudah tertangkap, sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Mereka terancam paling rendah 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Terlihat kebencian telah merasuki urat nadi dan pemikiran personal serta lingkungan keluarga, sehingga tidak membuka ruang bagi perbedaan di kehidupan sosial mereka. Kebencian telah menutup pintu gerbang dialog untuk sama-sama saling memahami. Kebencian ini tentu saja sangat berbahaya jika terus diproduksi dan diwariskan, apalagi sebagai kepentingan politik. Padahal, pada awal kemerdekaan Indonesia, para pejuang dan pendiri bangsa telah sepakat membangun negeri ini bagi semua golongan dan etnis. Sekian yang dapat saya uraikan. Untuk lebih lanjutnya, kami mencantumkan beberapa kasus terkait dengan rasisme terhadap etnis Tionghoa pada PowerPoint kami. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini kami membuka sesi kritik dan saran maupun pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.